Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K013, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mempresentasikan RMK Chapter 14 yang berjudul Non-Current Liability. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Indra Maputra, dengan NPM akhir 238. Yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan NPM akhir 239. Yang ketiga ada Rayhan Rafif Ramadan dengan NPM akhir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan NPM akhir 315. Dan yang kelima ada Dea Kansayu Ramadana dengan NPM akhir 423. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada berdasarkan jaminan, secured versus unsecured. Secured bonds dijamin dengan aset spesifik seperti real estate atau saham, sedangkan unsecured bonds atau debentures tidak memiliki agunan dan hanya mengandalkan kredibilitas penerbit. Yang kedua berdasarkan jatuh tempo, term, serial, and callable. Term bonds jatuh tempo serentak pada satu tanggal, serial bonds jatuh tempo secara bertahap, dan callable bonds dapat ditebus oleh penerbit sebelumnya masa jatuh tempo. Yang ketiga ada obligasi konversi atau convertible bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengonversi utang tersebut menjadi saham perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat ada obligasi pasar uang tetap, yaitu obligasi yang dapat ditebus dengan komoditas tertentu seperti emas atau minyak, sedangkan debt discount bonds dijual dengan diskon besar tanpa pembayaran bunga periodik. Yang kelima berdasarkan kepemilikan, registered versus bearer. Registered bonds mencantumkan nama pemilik sah pada sertifikat, sementara bearer bonds tidak terdaftar sehingga kepemilikannya dapat dialihkan cukup dengan penyerahan fisik. Yang keenam berdasarkan sumber pembayaran, income versus revenue. Income bonds hanya membayar bunga jika perusahaan menghasilkan laba, sedangkan revenue bonds dibayar dari pendapatan proyek spesifik yang didanai seperti jalan tol atau bandara. Penerbitan obligasi. Ada bond indenture atau kontrak obligasi, yaitu obligasi timbul dari sebuah kontrak hukum tertulis yang disebut bond indenture. Nah, janji pembayaran obligasi tersebut itu merupakan janji tertulis dari penerbit untuk membayar yang pertama nilai nominal atau face value pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang kedua, bunga periode berdasarkan persentase tertentu dari nilai tersebut. Nah, tujuan penerbitan obligasi tersebut ada pendanaan jangka panjang skala besar dan denominasi kecil. Nah, metode pemasaran dan penjualan obligasi itu ada 3. Yang pertama, firm underwriting, yaitu bank investasi membeli seluruh obligasi dan menjamin dana pasti ke perusahaan sehingga risiko tidak laku sepenuhnya ditanggung oleh bank. Yang kedua, best effort underwriting. Bank investasi hanya membantu menjual obligasi dan menerima komisi sehingga risiko obligasi tidak laku tetap ditanggung perusahaan. Yang ketiga, private placement. Perusahaan menjual obligasi secara langsung kepada institusi besar tanpa menggunakan jasa perantara atau bank investasi. Nah, berikutnya itu membahas tentang penilaian dan akuntansi atas obligasi yang harus dibayar. Harga jual obligasi itu dipengaruhi oleh kondisi pasar, risiko perusahaan, serta keadaan ekonomi. Investor menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran bunga dan pokok di masa depan dengan menggunakan suku bunga pasar. Suku bunga yang ditetapkan penerbit disebut suku bunga nominal dan dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi. Nah, yang pertama itu obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Nah, obligasi ini itu terjadi jika suku bunga pasar sama dengan suku bunga nominal. Dalam kondisi ini, harga jual obligasi sama dengan nilai nominalnya karena nilai sekarang arus kas masa depan sama dengan nilai nominal obligasi. Nah, pada contoh ini, itu obligasi diterbitkan pada nilai nominal atau at par karena suku bunga pasar sebesar 9% sama dengan suku bunga nominal atau kupon sebesar 9%. Nah, akibatnya nilai sekarang seluruh arus kas obligasi itu sama dengan nilai nominalnya, yaitu sebesar 100.000 dolar. Nah, perhitungannya itu berasal dari penjumlahan nilai sekarang pokok obligasi sebesar 64.993 dolar dan nilai sekarang pembayaran bunga sebesar 35.007 dolar, sehingga menghasilkan harga jual obligasi sebesar 100.000 dolar karena dijual pada nilai nominal, tidak terdapat diskon maupun premi obligasi.
Nah, kemudian selanjutnya pada slide ini itu menjelaskan tentang obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premi. Nah, jika suku bunga pasar berbeda dengan suku bunga nominal, obligasi itu dapat dijual dengan diskon yaitu di bawah nilai nominal atau premi yaitu di atas nilai nominal. Nah, obligasi itu dijual dengan diskon jika suku bunga pasar lebih tinggi dari suku bunga nominal dan dijual dengan premi jika suku bunga pasar lebih rendah. Nah, harga obligasi itu memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga pasar. Nah, pada contoh yang ditampilkan, suku bunga nominal obligasi itu adalah sebesar 9%, sedangkan suku bunga pasar itu sebesar 11%. Karena investor itu menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari kupon yang ditawarkan, maka obligasi itu harus dijual di bawah nilai nominalnya atau dengan diskon. Nah, dari perhitungan nilai sekarang atau percent value-nya, diperoleh nilai sekarang pokok itu sebesar 59.345 dan nilai sekarang pembayaran bunga itu sebesar 33.263. Jika dijumlahkan harga jual obligasi itu menjadi 92.608. Nah, karena harga jualnya itu lebih rendah dari nilai nominal 100.000, maka obligasi ini itu dikatakan diterbitkan dengan diskon sebesar 7.392. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang metode bunga efektif. Nah, metode bunga efektif itu digunakan untuk mengamortisasi diskon atau premi obligasi. Nah, dalam metode ini, beban bunga itu dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi dengan suku bunga efektif. Selisih antara beban bunga dan bunga tunai yang dibayarkan merupakan amortisasi diskon atau premi. Amortisasi diskon itu menambah beban bunga, sedangkan amortisasi premi itu mengurangi bunga. Nah, di sini tuh ada contoh perhitungan dari bond diskon dan premium amortization. Nah, yang pertama jika mencari bond interest expense itu ya rumusnya carrying value of bonds at beginning of period itu dikalikan dengan effective interest rate. Nah, jika mencari bond interest paid itu menghitung face amount of bonds itu dikali state interest rate. Nah, jika mencari amortization amount, amortisasinya itu bond interest expense tadi dikurangi dengan bond interest paid. Begitu untuk perhitungannya. Dan selanjutnya ini membahas tentang obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Nah, obligasi ini itu dijual di bawah nilai nominal karena suku bunga pasar itu lebih tinggi daripada suku bunga nominal. Selama masa obligasi, diskon diamortisasi sehingga menambah beban bunga. Next, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan premi. Nah, ini tuh dijual di atas nilai nominal karena suku bunga pasar itu lebih rendah daripada suku bunga nominal. Selama masa obligasi, premi itu diamortisasi sehingga mengurangi beban bunga. Nah, selanjutnya yaitu ada bunga yang terakumulasi. Jika tanggal penyusunan laporan keuangan itu tidak bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, perusahaan itu harus mengakui beban bunga dan amortisasi premi atau diskonto secara proporsional sesuai jumlah bulan yang telah berlalu agar beban bunga yang dilaporkan itu mencerminkan periode yang sebenarnya. Nah, yang terakhir yaitu obligasi yang diterbitkan di luar tanggal pembayaran bunga. Nah, jika obligasi itu diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, investor itu harus membayar bunga yang telah terakumulasi atau accrued interest sejak tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada pembayaran bunga berikutnya, investor akan menerima bunga penuh untuk satu periode meskipun baru memegang obligasi selama sebagian periode tersebut. Nah, yang pertama itu membahas obligasi yang diterbitkan dengan nilai nominal. Nah, ini terjadi ketika suku bunga pasar itu sama dengan suku bunga nominal. Nah, akibatnya harga jual obligasi itu sama dengan nilai nominalnya dan tidak ada diskon maupun premi yang dicatat. Nah, selanjutnya yaitu obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premi. Itu terjadi ketika suku bunga pasar itu berbeda dengan suku bunga nominal. Jika suku bunga pasar itu lebih tinggi,
obligasi itu dijual dengan diskon atau harga di bawah nilai nominalnya. Jika suku bunga pasar itu lebih rendah, obligasi itu dijual dengan premi atau harga di atas nilai nominal. Nah, selisih diskon atau premi tersebut itu diamortisasi selama umur obligasi menggunakan metode bunga efektif. Oke, yang selanjutnya long term payable atau wesel bayar jangka panjang. Ada janji tertulis perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada masa yang akan datang. Biasanya disertai dengan pembayaran bunga. Nah, karakteristiknya yang pertama memiliki tanggal jatuh tempo tertentu. Kedua, dapat berbunga tanpa ada bunga. Ketiga, dicatat berdasarkan nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan. Nah, prinsip dasar pencatatan wesel bayar dicatat sebagai nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas masa depan yang akan dibayar. Arus kas tersebut terdiri dari pokok pinjaman atau prinsipal dan bunga yang akan dibayar. Nah, untuk pengakuan awalnya, wesel bayar diterbitkan dalam 3 kondisi. Yang pertama, nilai nominal atau PER. Bunga wesel sama dengan bunga pasar. Yang kedua ada diskonto, yaitu bunga pasar lebih besar daripada bunga wesel. Yang ketiga ada premium, yaitu bunga pasar lebih kecil dibandingkan dengan bunga wesel. Nah, jenis-jenis wesel dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada wesel pada nominal. Yang kedua wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Yang ketiga wesel berbunga atau interest bearing notes. Yang ketiga ada wesel hipotek atau mortgage notes payable. Oke, yang selanjutnya penerbitan wesel dan metode bunga efektif. Nah, ada contoh soalnya yaitu wesel pada nilai nominal terjadi ketika suku bunga pasar sama dengan suku bunga wesel. Nah, contohnya yaitu nilai wesel sebesar 10.000, bunganya 10%. Nah, jadi penerbitannya cash di debit sebesar 10.000 dan notes payable di kredit sebesar 10.000. Nah, untuk perhitungan bunganya yaitu 10.000 dikalikan dengan 10%, ketemunya 1.000. Jadi jurnal pengakuan bunganya yaitu interest expense sebesar 1.000 di debit dan cashnya sebesar 1.000 di kredit. Yang selanjutnya wesel dengan diskonto atau wesel tanpa bunga, yaitu jika wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Perusahaan mencatat selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima sebagai diskonto. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu nilai jatuh temponya sebesar 10.000, kas diterima sebesar 7.721,8, dan bunga implisitnya sebesar 9%. Nah, untuk jurnal penerbitannya yaitu di cash di debit sebesar 7.721,8 dan notes payable di kredit sebesar 7.721,8. Nah, untuk perhitungan bunga tahun pertama yaitu 7.721,8 dikali 9%, ketemunya $694,96. Nah, untuk jurnalnya yaitu interest expense di debit sebesar 694,96 dan cash yang di kredit sebesar 694,96. Oke, selanjutnya situasi khusus atau long term notes payable. Yang pertama, wesel untuk properti, barang atau jasa. Wesel dapat diterbitkan sebagai pembayaran atas. Yang pertama adalah properti, barang, dan jasa. Nah, jika nilai wajar sulit ditentukan, perusahaan dapat menggunakan suku bunga imputasi atau imputed interest rates. Nah, yang kedua ada mortgage notes payable, yaitu wesel yang dijamin dengan aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Karakteristiknya yaitu yang pertama dijamin oleh properti atau aset, yang kedua dapat dilunasi sekaligus saat jatuh tempo atau dicicil. Yang ketiga dapat menggunakan suku bunga tetap maupun variabel. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelunasan atau penghapusan liabilitas tidak lancar. Di sini ada 3 metode. Metode yang pertama adalah extinguishment with cash before maturity, yaitu adalah tindakan perusahaan untuk menggantikan kewajiban utang secara permanen sebelum tanggal jatuh tempo kontraktualnya, dengan cara melunasi utang tersebut atau membebaskan diri dari kewajiban utama. Ia mengharuskan perusahaan mengakui selisih antara nilai buku utang dengan harga penebusan sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi. Dampaknya di laporan keuangan adalah di neraca, utang tersebut akan dihapus dari daftar kewajiban perusahaan. Jika sebelumnya ada sisa tabungan premium atau diskonto yang melekat pada utang itu, semuanya harus dihapus juga sampai 0. Lalu dampak di arus kasnya, perusahaan akan mengeluarkan uang tunai atau kas dalam jumlah besar secara sekaligus untuk membayar kreditur. Sedangkan dampaknya untuk laba rugi, ini yang paling penting karena perusahaan harus mengakui untung atau rugi dari selisih uang yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai utang yang tercatat di buku.
Jika perusahaan membayar lebih murah dari nilai buku, itu dianggap keuntungan atau gain. Jika perusahaan membayar lebih mahal dari buku, maka itu akan dianggap kerugian atau loss. Lalu ini ada contoh ilustrasi dari extinguishment with cash before maturity. Pada 1 Januari 2024, 2 tahun setelah tanggal penerbitan, Evermaster menarik seluruh penerbitan obligasi tersebut pada harga 101 dan membatalkannya, sebagaimana ditunjukkan dalam jadwal amortisasi. Nilai buku atau carrying value obligasi pada 1 Januari 2024 adalah 94.925 euro. Ilustrasi 15.22 menunjukkan bagaimana Evermaster menghitung kerugian atas penebusan atau pelunasan tersebut yang sebesar 100.000 euro. Yang pertama-tama kita akan menghitung reacquisition price-nya, yaitu 100.000 euro tadi yang ada di ilustrasi 14.22, kita akan kalikan dengan 1,01, yaitu hasilnya sebesar 101.000 euro. Lalu kita kurangkan dengan carrying amount-nya, yaitu 94.925 euro, sehingga hasilnya adalah loss on extinguishment sebesar 6.075 euro. Nah, jurnalnya ada bond payable di debit sebesar 94.925 euro. Di debit juga ada loss of extinguishment of debt sebesar 6.075 euro dan cash berkurang di kredit sebesar 101.000 euro. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua dalam pelunasan atau penghapusan liabilitas tidak lancar, yaitu ada extinguishment by transferring asset or securities. Ada dua metode. Yang pertama yaitu transfer of asset, adalah metode pelunasan utang di mana perusahaan menyerahkan aset non-cash seperti tanah, gedung, atau mesin kepada kreditur sebagai pengganti pembayaran tunai untuk melunasi kewajiban. Contohnya di soal ini, Hamburg Bank itu punya utang 20 juta kepada bank. Karena tidak memiliki kas, perusahaan menyerahkan real estate untuk melunasi utang tersebut. Dari soal ini, terdapat data nilai buku utang sebesar 20 juta euro, nilai buku real estate yang ada di catatan perusahaan sebesar 21 juta euro, lalu ada nilai wajar real estate, yaitu harga pasar saat ini sebesar 16 juta euro. Nah, perhitungannya, ini perhitungan rugi dari pelepasan aset karena nilai buku itu lebih besar dari nilai wajar. Nilai bukunya itu 21 juta, sedangkan nilai wajarnya 16 juta, jadi hitungannya rugi 6 juta. Lalu perhitungan kedua yaitu untuk pelunasan utang, yaitu kita caranya menghitung nilai buku utang kita kurangi dengan nilai wajar aset, yang dimana nilai buku utangnya itu adalah 20 juta euro, sedangkan nilai wajar asetnya adalah 16 juta euro, yang berarti itu untung 4 juta euro. Untuk pencatatan jurnal sendiri, di debit ada notes payable besar 20 juta euro karena ini menghapus utang dari buku. Lalu ada loss on disposal of real estate sebesar 5 juta euro karena ini mencatat rugi dari pelepasan aset tadi. Sedangkan di kredit ada real estate sebesar 21 juta euro karena ini menghapus aset dari buku. Dan ada gain on extinguishment of debt sebesar 4 juta euro untuk mencatat utang pelunasan. Kita masuk cara kedua dari extinguishment by transferring asset or securities, yaitu granting of equity interest. Granting of equity interest adalah metode pelunasan utang di mana perusahaan mengeluarkan atau menerbitkan sahamnya sendiri kepada kreditur sebagai pengganti pembayaran tunai untuk melunasi kewajiban. Contohnya di ilustrasi ini ada Bond Montage memiliki utang sebesar 20 juta euro dan bank setuju untuk melunasi utang tersebut dengan menerima 320.000 lembar saham biasa milik Bond Montage yang memiliki nilai nominal 10 euro per lembar dan nilai pasar atau nilai wajarnya adalah 16 juta euro. Nah, perhitungannya kita kumpulkan datanya dulu, yaitu nilai buku utangnya adalah 20 juta euro, nilai nominal sahamnya adalah 320.000 lembar saham tadi kita kalikan dengan 10 euro sama dengan 3.200.000 euro. Dan nilai wajar sahamnya sendiri 16 juta euro. Lalu kita hitung utang kita kurangi dengan nilai saham, yaitu utangnya tadi 20 juta euro, kita kurangi dengan nilai sahamnya 16 juta euro, sehingga mendapat keuntungan pelunasan atau gain sebesar 4 juta euro. Lalu juga ada share premium sebesar 16 juta atau fair value-nya kita kurangi dengan nilai nominal atau nilai nominalnya tadi sebesar 3.200.000 euro, yang hasilnya 12.800.000 euro. Untuk jurnal pencatatannya sendiri,
Notes payable di debit sebesar 20 juta euro, share capital ordinary di kredit sebesar 3.200.000 euro. Di kredit juga bertambah share premium ordinary sebesar 12.800.000 euro. Dan ada gain on extinguishment of debt di kredit sebesar 4 juta euro. Kita masuk cara ketiga dari pelunasan atau penghapusan liabilitas tidak lancar, yaitu extinguishment with cash before maturity, yaitu adalah situasi di mana kreditur memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan dengan cara mengubah syarat kontrak utang agar perusahaan dapat tetap memenuhi kewajibannya. Bentuk keringanannya ini ada bermacam-macam. Ada yang pengurangan suku bunga, ada yang perpanjangan tanggal jatuh tempo, ada yang pengurangan nilai pokok utang atau face amount, ada juga penundaan atau pengurangan bunga yang masih harus dibayar. Nah, menurut prinsip akuntansi atau IFRS, modifikasi ini dianggap sebagai pelunasan atau extinguishment utang lama dari penerbitan utang baru. Sedangkan utang baru dicatat sebesar nilai wajar atau fair value-nya. Lalu di sini ada contoh dari extinguishment with modification of term. Di ilustrasi ini disebutkan bahwa Resort Development memiliki utang lama sebesar 10.500.000 yen dan bank setuju untuk melakukan restrukturisasi dengan syarat pokok dikurangi menjadi 9 juta yen dan jatuh tempo diperpanjang sebesar 4 tahun serta bunga diturunkan dari 12% menjadi 8% dan market discount rate saat ini adalah 15%. Nah, kita hitung fair value dari utang barunya, yaitu present value pokok kita hitung dari 9 juta yen kita dengan 4,015 yang hasilnya 5.145.750 yen. Lalu kita hitung present value bunganya 720.000 yen per tahun dan jangka waktu 4 tahun serta market discount rate 15%, yaitu berarti 720.000 yen kita kalikan dengan 2,85498 yang hasilnya 2.055.586 yen. Dan nilai wajar utang barunya adalah 7.201.336 yen. Jurnal saat restrukturisasi adalah notes payable yang lama itu di debit sebesar 10.500.000 yen. Lalu di kredit ada notes payable yang baru sebesar 7.201.336 yen. Dan di kredit juga ada gain on extinguishment of debt sebesar 3.296.664 yen. Fair value option. Perusahaan boleh memilih mencatat liabilitas pada fair value. Perubahan nilai dilaporkan dalam 1. Net income, perubahan akibat kondisi pasar umum. Yang kedua, other comprehensive income, perubahan akibat perubahan kredit risk perusahaan. Off balance sheet financing, upaya meminjam dana tanpa mencatatnya di neraca. Bentuknya antara lain yang pertama non-consolidated subsidiaries, yang kedua special purpose entities atau project financing. Lalu saya akan menjelaskan resiko analisis. Di sini ada dua rasio. Yang pertama debt to asset, rumusnya total liabilities dibagi total aset. Semakin tinggi sama dengan resiko semakin besar. Yang kedua, times interest earned, kurung buka net income ditambah interest expense tambah tax dibagi interest expense kemampuan membayar bunga. Berikut perbedaan IFRS dan GAAP dalam non-current liabilities dalam tabel yang saya sediakan. Sekian presentasi dari kelompok F. Terima kasih.